Terima kasih Anda masih di Kabar Siang. Pemirsa, malam nanti duel menentukan siap dijalani oleh Timnas Indonesia dan Vietnam kala keduanya akan berhadapan di partai puncak Piala AFF U23 2025. Siapakah dari keduanya yang bakal mencatatkan sejarah? Timnas Indonesia U23 asuhan pelatih Gerald van den Berg terus bersiap menatap partai final Piala AFF U23 melawan Vietnam. Tim Garuda Muda telah menggelar sesi latihan terakhir di Stadion Madia Senayan pada Senin malam. Para pemain seperti Jens Raven dan Arkan Fikri yang mengalami cedera di laga sebelumnya tampak sudah ikut serta dalam sesi latihan. Pelatih Gerald van den Berg optimis akan memenangkan pertandingan dalam 90 menit pertama. Namun begitu, Van den Berg percaya anak asuhannya siap jika pemenang harus kembali ditentukan melalui drama adu penalti. I don't know. They are at this moment. It looks good, but especially with Arkan, I will really take care of because I think it's a young player, and I think it's more important that he's fit also in the future than to play this game. Kita sebagai pemain jadi motivasi sih Mas, kayak udah lama nggak juara di sini dan kekuatan baru dengan strategi baru, kegagalan yang udah lama terjadi itu pasti jadi motivasi kita buat bikin berhasil jadi juara di sini untuk tahun sekarang. Sementara itu Vietnam menatap laga final dengan kepercayaan diri yang tak kalah tinggi. Rekor pertemuan yang bagus kala berhadapan dengan Garuda Muda menjadi modal penting bagi Vietnam. Namun dukungan penuh publik GBK pada Timnas Indonesia bisa menjadi ancaman tersendiri bagi Vietnam. Jika mampu mengalahkan Vietnam di laga final nanti, maka Garuda Muda akan membayar tuntas kekalahan menyakitkan melalui drama adu penalti di final Piala AFF U23 2 tahun silam. Selamat berjuang Garuda Muda. Dari Jakarta, Crescencia Kinanti, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kans Timnas Garuda Muda untuk memenangkan trofi AFF U23? Kita akan berbincang dengan Coach Rahmat Darmawan, mantan pelatih Timnas Indonesia yang tentunya sudah bergabung bersama dengan kami di siang hari ini. Selamat siang Coach. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indi, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu ya Coach ya. Coach, ini kan dalam perjalanan Garuda Muda, ini hingga akhirnya ya bisa mencapai final Piala AFF U23. Bagaimana nih Coach melihat performa dari timnas kita? Baik, yang pertama saya ikuti pertandingan pertama lawan Brunei, kemudian lawan Filipina dan kemudian lawan Malaysia juga menonton. Jadi saya melihat satu permainan yang terus berproses baik ya dari pertandingan satu ke pertandingan kedua. Memang ada penurunan kualitas permainan ketika kita melawan Filipina, tapi kemudian bisa terbayar ketika lawan Malaysia, dan kemudian puncaknya kemarin lawan Thailand kita bermain sangat jauh lebih baik dibandingkan 3 pertandingan dalam penyisian grup. Artinya kenapa? Artinya bahwa pemain terus berkembang dan mampu melakukan apa yang menjadi tactical game plan dan termasuk filosofi bermain dari Coach Herat. Jadi ini sesuatu yang menggembirakan buat tidak saja saya sebagai pelatih, tapi pemirsa, karena memang permainan yang diperlihatkan oleh para Garuda Muda ini memang menunjukkan satu permainan yang tidak hanya saja membuat banyak peluang dalam setiap pertandingan, tapi mereka bermain cukup sangat atraktif. Mereka bermain menyerang dan penuh dengan konfidensi tinggi di setiap pertandingan yang dijalani. Dan ini jarang, jujur jarang, tim kita mampu untuk memberikan tekanan hampir ya, bahkan dalam statistik kemarin kita melihat bagaimana persentase possession kita menang hampir 71 berbanding 29 ya dibandingkan dengan Thailand. Ini pertama kali menurut saya, karena kalau saya pernah juga melihat ke belakang bagaimana ketika saya sendiri menangani tim menghadapi Thailand, saya tetap akan mengukur diri untuk sabar, kemudian menunggu sambil melihat dan berhitung. Tapi kemarin
kepercayaan yang begitu tinggi diperlihatkan oleh para pemain dengan strategi bermain oleh Coach Herat, dan ini sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa diperlihatkan oleh pemain. Tapi patut diingat bahwa memang di setiap strategi bermain tentu akan ada risiko-risiko yang harus ditanggung. Kalau kemarin kita melihat bagaimana di babak kedua pemain-pemain kita memang terlihat penurunan kualitas kondisi fisiknya kalau dibandingkan dengan lawan. Karena praktis justru kemarin Thailand yang punya peluang yang membahayakan di 15 menit babak kedua, karena memang mereka lebih bugar, apalagi ketika skor 1-1 mereka mencoba untuk terus memberikan serangan balik kepada tim kita. Artinya kenapa? Karena memang permainan dengan menyerang seperti yang diperlihatkan oleh Coach Herat ini juga akan berpengaruh dengan fase transisi. Transisi seperti apa yang saya maksudkan adalah ketika pemain kita menyerang dan kehilangan bola di depan, tentu yang paling efektif untuk menahan serangan balik lawan yang cepat adalah dengan kembali melakukan press terhadap lawan. Dan ketika melakukan organisasi pressing ini pasti butuh satu energi yang lebih. Makanya terlihat bagaimana kita kesulitan ketika mulai beberapa pemain menurun kondisi fisiknya. Tapi untungnya ada satu kelebihan yang juga diperlihatkan oleh Coach Herat, di mana ketika kita tertinggal 1-0, ada satu strategi bermain yang mungkin di luar tactical game plan ya. Karena mungkin tidak mungkin juga di dalam latihan memasang Ferrari di depan, kemudian memasang Soeneman di depan. Tapi situasi yang mengharuskan pelatih berpikir dan mengambil sebuah keputusan, itu yang saya salut. Karena kenapa? Ketika kita mengalami deadlock di dalam beberapa serangan kita, karena buntu akibat compactness pertahanan lawan, akhirnya solusi yang diberikan adalah membuat serangan dari permainan wing play. Nah, kalau permainan wing play atau permainan dari sayap, tentu kita butuh orang-orang yang punya kemampuan heading bagus. Dan itu biasanya dipunyai oleh pemain belakang yang punya postur lebih tinggi. Makanya kemudian disettinglah Ferrari masuk, Soeneman masuk, tidak main di belakang, tapi mereka main Soeneman di gelandang, kemudian Ferrari main di depan. Ini sesuatu yang menarik buat saya. Nah, tapi overall, saya melihat apa yang diperlihatkan oleh tim Garuda di 4 pertandingan yang sudah mereka lakoni adalah satu modal yang kuat untuk mereka mempersiapkan diri menghadapi pertandingan malam hari ini. Dan kalau ini bisa ditambah lagi kekuatannya dengan Arkan Fikri bisa main, kemudian Jan Ravens juga tidak bermasalah dengan tungkainya yang kemarin sempat terpincang-pincang keluar, saya rasa ini akan menjadi satu modal yang kuat dan kita bahkan mungkin akan juga bisa mampu bermain seperti kemarin, walaupun sekali lagi tidak mudah menghadapi Vietnam dengan karakteristik yang kita tahu mereka pemain yang selalu punya fighting spirit 90 menit. Ini yang harus jadi catatan kita. Tapi overall kita puas dengan penampilan tim Garuda. Tapi kan bisa dikatakan juga ya, ini Vietnam kan semacam rival bebuyutan kita nih Coach. Nah, melihat rekor pertemuan yang memihak Vietnam, apakah hal ini akan mempengaruhi mental dari pemain kita Coach? Ya, saya berharap ini bukan anti klimaks. Pertandingan kemarin lawan Thailand bukan anti klimaks performa dari setiap pemain ya. Karena yang saya khawatirkan itu. Tapi ini merupakan satu motivasi kembali menghadapi Vietnam, musuh bebuyutan kita yang paling sulit juga dikalahkan oleh kita. Nah, kalau kita berkaca pada pertandingan kemarin melawan Thailand, kira-kira gambarannya sih mereka akan menggunakan taktik yang lebih kurang mirip. Karena kenapa? Vietnam mempunyai pemain-pemain wing yang sangat cepat untuk melakukan counter attack. Vietnam bermain berbeda dalam formasi dengan Thailand. Kalau kemarin Thailand main dengan 4-1-4-1 atau kadang dia bertransformasi menjadi 4-3-3, tapi ketika bertahan, Vietnam dari posisi 3-4-3 mereka bermain dengan pola dasar akan bermain dengan strukturnya atau tim shape-nya menjadi 5-4-1. Artinya pada saat bertahan, mereka akan lebih kompak, mereka akan lebih sulit. Bahkan mungkin tidak seleluasa kita kemarin memainkan lewat wing play. Nah, sekarang dengan kondisi yang mungkin akan Vietnam perankan di dalam taktikal bermain hari ini, maka harus ada solusi dari pemain-pemain kita. Dan saya melihat ada beberapa catatan yang kemarin bisa kita lakukan. Dan sekali lagi, ini soal mental dan saya yakin kita bisa mengatasi kondisi Vietnam dengan juga harus mentalitas yang tinggi. Ya, Coach Rahmat, ini singkat saja mungkin prediksi skor malam nanti kira-kira berapa, Coach? Aduh, saya selalu tidak pernah
bisa memastikan skor. Tapi oke, kalau lihat dari penampilan pemain dan kemudian apa yang akan dilakukan pemain dan terus berproses, saya pikir apa yang diinginkan oleh Gerard van den Berg untuk kita bisa memenangkan pertandingan 90 menit, rasa-rasanya kok ini bisa kita realisasikan. Baik, kita nantikan ya Coach malam nanti ya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami Coach Sama-sama. Rahmat Darmawan.